Para trader dari seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam juga untuk para nasabah GK Invest Cabang Semarang. Malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading di hari Kamis, tanggal 3 Desember tahun 2020. Seperti biasa kita akan mengupas dari sisi fundamental juga dari sisi teknikal yang nanti akan dibawakan oleh teman saya Hans Junior. Baik, selamat malam juga buat para YouTuber yang saat ini lagi nonton tayangan kami live streaming di channel YouTube GK Invest Cabang Semarang. Baik, untuk hari ini, untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan untuk para traders, itu nanti jam 20.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti akan dirilis data dari Amerika, yaitu jobless claim. Itu dari prediksinya, dari data yang terakhir 778.000, diprediksi untuk minggu ini kemungkinan mengalami penurunan sekitar 775.000. Jadi turun sekitar kurang lebih 3.000 poin, 3.000 klaim. Nah, tapi kita nggak tahu aktualnya apakah benar-benar ada penurunan yang mungkin lebih dari 3.000 atau malah sebaliknya, malah yang mengajukan klaim malah semakin banyak. Jadi kalau misalnya yang mengajukan klaimnya itu semakin sedikit, nah itu bagus untuk US dollar, jadi penguatan untuk USD. Tapi kalau yang mengajukan klaim malam hari ini ternyata lebih banyak, nah itu kurang bagus bagi US dollar. Karena kalau yang mengajukan klaimnya itu banyak, otomatis jumlah pengangguran di Amerika itu juga bertambah. Nah, itu nanti akan dirilis jam 20.30. Jadi bagi Anda para traders yang saat ini kebetulan punya open posisi, nah jangan lupa untuk nanti tetap stay tune di MetaTrader 5 GK Invest cabang GK Invest di MetaTrader 5 GK Invest. Nanti dirilis jobless claim jam 20.30. Kemudian juga data ekonomi yang lainnya yang cukup penting lagi yang nanti akan menguji pergerakan di komoditas maupun di mata uang itu nanti jam 21.45 itu nanti akan dirilis indeks manajer pembelian komposit market sama jasa. Nah, itu nanti jam 21.45. Pasti pergerakannya juga lumayan tajam sekali, banyak sekali kalau aktualnya selisihnya lebih dalam range yang lebar dengan data yang terakhir. Nah, kemudian jam 10 malam, nah ini jadi berturut-turut nih, sampai jam 10 malam dirilis data dari Amerika juga, ISM non-manufaktur. Itu nanti akan dirilis jam 10 malam, dari prediksinya kemungkinan ada penurunan dari 56,6, dari data yang terakhir 56,6 diprediksi untuk minggu ini di 56,0. Tapi kita juga nggak tahu apakah nanti aktualnya benar-benar mengalami penurunan sesuai prediksi analis atau malah akan semakin naik. Nah, kalau semakin naik berarti bagus untuk USD. Kalau dia turun ya berarti kurang bagus untuk US dollar. Nah, paling tidak bagi Anda yang saat ini sedang ada open posisi di di instrumen keuangan apapun, tetap nanti dilihat pergerakannya di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian untuk harga emas, harga emas hari ini menguat cukup lumayan banyak, bukan cukup sih, tapi juga lumayan banyak sih, sampai di harga tertinggi 18.400. Sekarang masih running di atas di 1841, mendekati harga tertinggi hari ini. Dari harga terendah tadi pagi di 1825, sekarang di 1843. Nah, ini karena optimisme dari para pelaku pasar khususnya di komoditas emas itu melihat untuk Brexit. Nah, ini Brexit juga pengaruh nih di emas, meskipun pengaruhnya lebih besar ke pound sterling, tapi emas juga sedikit ada pengaruhnya. Karena apa? Karena emas ini kan ada XAU USD, XAU emas, USD itu US dollar. Nah, sedangkan untuk pound sterling juga ada pasangan GU atau pound sterling, Great British Pound dengan USD. Nah, kalau pound sterlingnya naik atau menguat, otomatis USD-nya akan melemah. Nah, ini dimanfaatkan oleh
pedagang emas untuk ngambil posisi buy emas. Nah, buy on dip lah ya. Jadi harga emas juga ikut rally seiring pound sterling karena optimisme dari pelaku pasar melihat di minggu ini kemungkinan beberapa poin, beberapa kesepakatan atau kerjasama antara Inggris dengan negara-negara tetangganya yang notabene juga termasuk dalam zona Eropa itu kemungkinan deal. Nah, ini baru kemungkinan nih. Cuman dari komentar pejabat yang ikut negosiasi dari pejabat Komisi Uni Eropa, dia juga melihat kemungkinan untuk minggu ini pound sterling Inggris akan mencapai kesepakatan untuk Brexit. Nah, kalau tercapai kesepakatan otomatis bagus untuk GO pound sterling, Great British Pound, dan hal ini akan sedikit menguji USD yang melemah terhadap US dollar, terhadap pound sterling. Cuman nanti malam jam 21.45 sama jam 22 jam 10 malam itu nanti pergerakan USD akan diuji oleh data ekonomi yang tadi ada ISM, kemudian ISM non manufaktur, kemudian juga ada PMI, Indeks Manajer Pembelian Jasa sama Composite Market. Karena data ekonomi ini merupakan salah satu dari sekian banyak data ekonomi yang digunakan untuk melihat indikator perekonomian di Amerika. Jadi data ini memang kategori medium sama high impact, jadi cukup berpengaruh terhadap US dollar. Kemudian dari komoditas yang lainnya, dari crude oil, minyak mentah. Nah, crude oil ini nanti akan meeting setelah kemarin hari Senin sama Selasa, OPEC dengan OPEC Plus mereka meeting apakah diputuskan untuk menambah produksi atau mereka masih tetap memegang komitmen mereka untuk mengurangi produksi. Nah, kemarin Senin Selasa tidak diperoleh kata sepakat dan hal ini membuat harga crude oil level 46. Nah, cukup lumayan tinggi sih ya. Tapi untuk hari ini harga crude sempat melemah karena dari pelaku pasar khususnya di komoditas minyak mentah, mereka melihat masih simpang siur nih, apakah nanti disepakati untuk menambah produksi sebanyak 1,9 juta barrel per hari atau mereka akan mengurangi produksi. Nanti untuk meeting OPEC itu dilakukan di Wina, Australia, mulainya jam 8 malam sih ya, malam hari ini. Ini kalau waktu saya hitung ke WIB itu mulai jam 8 malam mereka akan memulai untuk meeting. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dicapai kesepakatan menambah produksi sebanyak 1,9 juta barrel, itu nanti akan dimulainya tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 1 Januari nanti akan mulai untuk kalau misalnya deal nih, tapi kalau masih mengurangi produksi ya selama 3 bulan ke depan harga crude oil paling nggak akan naik lagi. Paling mendekati level 50 lah untuk menguji psikologis price di level $50 per barrel. Itu yang paling jauh. Tapi kalau yang paling dekat itu di kisaran 47 sampai 48. Itu pun juga sudah lumayan tinggi untuk harga crude. Nah, kemudian untuk instrumen yang lainnya, untuk emas, kemudian untuk mata uang khusus di forex, nah nanti akan dijelaskan oleh teman saya Hans Junior untuk analisa teknikal. Mungkin untuk gambaran fundamental segitu, nanti besok kita akan lihat lagi untuk fundamental. Ya, untuk besok kita akan live trade bersamaan dengan non farm payroll ya. Nanti bagi para traders, para nasabah GK Invest yang saat ini lagi live, yang mengikuti live trading kami, untuk besok kita juga akan mengadakan live trading, tapi kita mulainya jam 8 malam. Nah, karena data non farm itu dirilisnya jam 20.30, setengah 9 malam. Jadi kita live-nya agak sedikit mundur 1 jam, mendekati non farm payroll. Kan lebih asik tuh kalau mendekati non farm payroll. Jadi kita bisa lihat sebelumnya analisa fundamental, teknikal, baru nanti kita cek non farm payroll besok. Nah. Baik, saya rasa untuk gambaran fundamental hari ini menyebabkan harga emas naik, harga pound sterling naik, sudah saya sampaikan. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal yang akan disampaikan teman saya Hans Junior. Jadi bagi Anda para traders, silahkan mempersiapkan alat tulisnya, silahkan mempersiapkan kertas untuk mencatat teori-teori. Nah,
buy limit berapa, sell limit berapa, stop loss, take profit berapa, buy dip atau sell dip, buy on dip atau sell on dip. Nah, itu yang cukup penting di situ. Oke, kita langsung saja sambut teman saya Han Junior untuk memberikan analisa teknikal. Halo semua, selamat datang kembali. Oh ya, terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Kembali lagi berjumpa bersama saya di acara live trade dari GK Invest Semarang yang rutin diadakan setiap hari Kamis dan Jumat setiap malamnya ya, setiap malamnya. Dan seperti biasa, kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di malam ini. Apakah dari pairing-pairing forex maupun komoditi, bisa juga di CFD, program produk GK Invest juga itu ada CFD dan juga indeks ya. Nah, itu kita boleh teman-teman bisa request analisa pemetaan bagaimana sekiranya pemetaan terhadap pairing yang Bapak Ibu atau teman-teman ingin ketahui gitu ya. Kita akan bukakan secara terbuka melalui metode price action atau classical trading lah intinya. Classical trading itu memahami harga atau market berdasarkan ya pergerakan psikologis marketnya ya, istilahnya begitu ya, psikologis marketnya. Nah, ada price action, Elliott Wave, Fibonacci, SNR, SND, masih banyak lagi sih bagaimana cara mengetahui secara harfiah bagaimana harga itu bergerak, istilahnya begitu ya. Nah, itu akan kita bukakan secara terbuka di acara live trade tiap pekan kita. Seperti biasa juga sebelumnya saya sambil menyiapkan trading view-nya, kita akan, saya disclaimer dulu bahwa ini adalah tujuannya hanya edukasi. Jadi bisa intinya disclaimer on bahwa ini bisa analisa kita bisa benar bisa salah, yang penting kita pendekatannya secara objektif dan terbuka ya, begitu. Jadi yang terpenting adalah sekali lagi kita ingatkan bahwa penggunaan lot itu sangat krusial ya, manajemen lot untuk kelangsungan bisnis trading Bapak Ibu atau teman-teman semua di GK Invest Semarang ini. Jadi memang bisnis paper lah istilahnya. Bisnis paper itu nggak harus bisnis paper sih, maksudnya semua bisnis memang harus ada trade plan-nya ya, harus ada trade plan, harus ada planning-nya. Bisnis real pun juga ada bisnis plan-nya. Nah, ini kita sedang berbisnis paper juga harus punya trade plan-nya, istilahnya gitu ya. Nah, itu jadi memang kita harus menyiapkan itu semua secara detail gitu ya. Bagi teman-teman yang belum bisa menyusun bisnis trade plan, itu nanti ada program bootcamp yang akan segera di launching. Jadi itu akan kita ajarkan secara keseluruhan dari cara memetakan market secara profesional. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman lulus dari bootcamp itu akan bisa menganalisa market secara profesional, secara terbuka. Mau di pair apa aja, mau di harga apa aja yang ada grafiknya, pokoknya bahkan di bisnis real pun juga kalau dibuatin grafik bisa dianalisa ya. Bisa berguna juga. Itu bootcamp selama 3 bulan. Jadi setelah lulus dari situ pasti harapannya bisa menganalisa market. Termasuk juga kita nanti diajarkan bagaimana cara menyusun trade plan. Jadi kita berbisnis paper ini harapannya jangka panjang, jangan hanya gambling ya, jangan hanya judi dan pengen keuntungan cepat. Nah, bisnis real pun juga kalau pengen cepat kadang bisa kolaps. Oke, seperti biasa kita akan bahas dari DXY atau indeks dolar, karena memang indeks dolar atau DXY adalah sebuah pacuan utama ya di perekonomian dunia. Jadi sangat penting bagaimana indeks dolar itu bergerak gitu ya. Bergerak itu sangat penting. Nah, secara outlook itu sebenarnya DXY ini tadi bagi yang mengikuti channel Sustainable Growth sudah saya bahas di pagi hari bahwa
sudah menyentuh key level daily ya, key level daily di sini udah nyentuh itu di harga 91.756 itu udah nyentuh. Ini ada key level nih. Nah, ini di garis ini udah nyentuh dan ternyata di breakout turun gitu ya. Tadi saya pagi udah berbicara bahwa apabila itu di break XAU, kemudian Euro dan Pound Sterling atau lawan USD akan naik. Begitu, dan ternyata di break turun. Nah, itu membuat pemetaan DXY itu sebenarnya bisa turun panjang kalau kita lihat monthly-nya ya. Ini sambil kita bedah dulu pemetaan indeks dolar pasca election dan di masa COVID. COVID kan belum selesai ya, walaupun memang sudah banyak beredar bahwa vaksinnya sudah akan keluar, tapi secara technically cukup cukup menggambarkan DXY ini atau indeks dolar ini 50-50. Poin sekarang ini masih 50-50. Saya cenderungnya hari ini adalah wait and see, mungkin sampai pekan ini ya, pekan ini berakhir sebenarnya wait and see, tapi mungkin untuk scalpingan nanti coba kita buka peluangnya ya bagi teman-teman yang ingin tertarik scalping. Tapi secara secara apa namanya daily, trend daily ke atas itu DXY sebenarnya ada potensi turun jauh ya. Ini kita coba lihat DXY-nya yang nah nih. Nah nih. DXY-nya sebenarnya bisa potensi turun jauh sampai 79.154 atau seminimal-minimal bukan minimal ya, atau bisa juga di 88.182 dan yang mana ini sebenarnya masih jauh penurunannya, masih jauh. Tapi kalau dilihat harga yang hari ini sekarang sedang mengetes di key level daily-nya itu di sini, di garis ini. Kalau mau dibuat bentuk ya, apa? Nah, titik terbawahnya juga harus dihitung. Bentar. Ini saya tebelin. Oh, biru, biru, biru. Nah, jadi kalau mau dibuat range-nya sebenarnya belum breakout, DXY-nya belum breakout. Masih ada range bisa naik juga. Batas bawahnya di 90.784. Nah, itu kalau udah break 90.748, sorry 748 itu DXY udah confirm turun jauh ya, turun jauh. Tapi ini belum breakout dan ada kemungkinan key level daily ini tidak ditembus dan DXY naik gitu ya, naik. Nah, kalau DXY-nya naik berarti nanti Euro USD dan XAU USD, Pound Sterling USD akan kembali turun gitu ya. Tapi kalau ini di breakout turun key level daily-nya berarti memang tren panjang Euro naik akan teramini ya istilahnya begitu. Dan tren panjang turun juga teramini apalagi tahun depan diperkirakan indeks dolar atau mata uang dolar itu mengalami inflasi besar-besaran akibat stimulus yang sangat besar. Mungkin efeknya hanya 3 bulan sih, 3 bulan penurunan atau mungkin sampai 6 bulan penurunan karena sebenarnya kalau di secara fundamental kalau menurut analisa saya stimulus itu hanya untuk bisnis pinjaman ya, pinjaman. Jadi stimulusnya itu digunakan untuk meminjamkan kepada negara-negara berkembang termasuk di Indonesia dan harga dolar dimurahin tuh pas saat kita meminjamkan dolar ya. Tapi begitu waktu bayar itu nanti harga dolar dinaikin istilahnya begitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ini sedikit settingan kalau dari saya. Jadi memang indeks dolar sengaja dilemahkan. Gitu. Nah, penentuannya di key level daily ini secara technically di situ. Nah, terus kemudian kita bahas sambil teman-teman kalau mau ada yang request seperti biasa ketik di kolom komen apakah mau dianalisakan sebuah pemetaan apa, monggo silakan. Langsung aja ke XAU USD ya, karena XAU USD biasanya paling rame. Nah, XAU USD kemarin juga kita bahas
sudah masuk ke area di atas 1.800 lagi ya, 1.800 lagi. Nah, sebenarnya sejujurnya saya lebih ke wait and see untuk XAUUSD ini, sejujurnya untuk pekan ini. Karena memang target kenaikannya bagi yang mengikuti channel Sustainable Growth sudah paling enggak setidaknya nanti kenaikannya sampai 1848, masih ada sedikit jarak untuk mengambil bagi teman-teman yang belum entry point, tapi ini harga sudah cukup tinggi dan mungkin kalau mau buy limit ada di 18.30. Nanti mungkin ada penurunan dulu ke 18.30 baru nanti naik lagi ke 18.48, tapi belum pasti juga apakah memang benar turun atau langsung naik gitu ya. Tapi secara secara technically-nya saya cenderungnya naik ke 18.48 untuk malam ini ya, untuk malam ini gitu. Target kenaikannya sampai situ, walaupun ini harga udah tinggi. Nah, ini udah saya set dari pagi bahwa XAUUSD akan naik ke 18.48. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengikuti channel Sustainable Growth, monggo silakan hubungin saya atau tim sales GK Invest Semarang, minta tolong dimasukkan ke channel Sustainable Growth. Di situ saya setiap harinya akan membagikan analisa secara up to date ya, pemetaannya secara up to date. Jadi XAU kesimpulannya akan naik ke 18.48. Nah, kalau misalnya nanti skenario turunnya itu sampai 18.30, itu kemudian baru naik lagi ke 18.48 bisa gitu ya. Oke, itu untuk XAU-USD gambarannya seperti itu. Kemudian Euro USD ya, coba kita lihat Euro USD. Nah, Euro USD juga sebenarnya kalau kita bedah secara jangka panjang ya, secara jangka panjang sudah breakout key level daily-nya. Saya sudah istilahnya udah pantau day to day-nya, memang arah mata anginnya kalau dilihat dari analisa sehari-harinya saya update itu memang buy ya, buy USD. Dan saat XAU belum naik, saya juga sell untuk XAU, tapi XAU sudah breakout 1.800, saya sekarang switching jadi buy untuk arahnya. Nah, ini Euro USD sebenarnya arah panjangnya masih akan naik sampai setidaknya 1.23.240-an ya. Tapi sebenarnya secara kalau indeks dolarnya tembus bawah lagi, break bawah lagi ya, Euro USD tren naiknya mungkin, kalau saya secara secara makronya, majornya itu kalau full technical itu naik terus untuk Euro USD. Naik terus. Tapi memang harus melalui beberapa terminal dulu. Nah, itu terminalnya diuji satu persatu. Kalau secara fundamental, saya belum meneliti sejauh apa arah mata anginnya, tapi kalau secara teknikal masih akan naik gitu ya. Untuk Euro USD. Ini ada pertanyaan dari Abdi Gunawan. Terima kasih telah bertanya, Bapak Abdi Gunawan. Berarti dia naik ke 18.48, dia membentuk support become resisten ya. Untuk XAU USD. Ya, kita angka bagi teman-teman yang sudah belajar support become resistant itu bagian dari materi price action ya, itu arahnya ke situ ya, ke 18.48 ada support become resistant. Itu termasuk juga ada di Fibo-nya. Nah, di Fibo juga ada poin penting di situ karena memang 17.48 berhasil menyetop beberapa pergerakan harga ya, beberapa pergerakan harga, dan itu kuat lah istilahnya, harga di situ ada harga stand dan kebetulan juga ada harga Fibo di situ. Istilahnya begitu ya Pak Abdi Gunawan, terima kasih telah bertanya.
harganya memang cenderungnya naik ke situ. Target kenaikannya untuk sementara, apakah itu di breakout atau enggak, kita lihat perkembangannya. Makanya saya cenderungnya wait and see, karena memang indeks dolar sedang memasuki fase-fase penting. Apakah indeks dolar akan turun selama mungkin 6 bulan ke depan atau kembali menguat ya. Kalau dilihat dari fundamentalnya, Biden itu program kerjanya adalah stimulus yang lebih besar daripada Donald Trump. Otomatis itu akan membuat inflasi besar-besaran dan mata uangnya melemah kalau inflasi. Dan kemudian dari bisnis bunga ya, dari bisnis bunga memang sengaja dilemahkan, dan kemudian ketika sudah waktunya membayar, nah itu indeks akan dinaikkan gitu. Kan negara-negara berkembang sekarang lagi istilahnya butuh pinjaman duit banyak begitu ya. Nah, itu penentunya di situ. Nah, makanya saya cenderung wait and see ya. Wait and see karena di fase-fase penentu untuk indeks dolar. Tapi untuk XAU akan target confidence-nya ada di 1848 untuk malam ini. Kemudian tadi kita euro belum selesai bahas. Kembali lagi ke euro ya. Euro USD. Nah, euro USD targetnya tadi secara major daily-nya, tren besarnya ya, arah mata anginnya itu kalau secara teknikal dari saya masih naik ya, masih naik. Nanti mungkin naiknya menuju ke paling atasnya itu di 1.25696, 2500-an ya. Itu di key level resisten daily ya, resisten daily, batas atas daily. Nah, itu kalau di breakout naik euro selama beberapa mungkin tahun 2021 akan naik terus, istilahnya begitu, naik terus. Dan sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari kalau teknikalnya saya menunggu buy di bawah ini ya, di harga 0763. Jadi untuk hitungan Elliott Wave-nya sebenarnya cenderungnya saya adalah kenaikan euro secara jangka panjang gitu ya. Tapi kita kembali lagi melihat terminal-terminal terdekatnya ya, terminal-terminal terdekatnya apakah kenaikan itu diamini market atau tidak, istilahnya begitu. Itu kan hanya sebatas analisa ya. Nah, untuk di jangka 4-nya itu masih masih naik ya. Masih naik sampai 1.2300-an. 1.2300-an. Masih cukup kuat untuk euro untuk naik. Mungkin kalau mau buy nanti bagi teman-teman yang belum buy, bisa buy di 1.20800. Nah, itu bisa jadi buy limit karena mungkin nanti akan ada pullback ya. Jadi penurunannya ketika arah mata anginnya naik itu hanya sekedar retrace atau mencari pijakan untuk buy. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan titik buy-nya bisa di situ tadi di 1.20834 atau bisa buy now dengan target di 1.23245, tapi memang sudah tinggi harganya, sudah tinggi, nggak ada yang mau buy sepertinya kalau buy now ya, karena memang risk-nya tinggi gitu ya, risk-nya tinggi. Begitu turun jauh, sebenarnya kalau pakai lot yang aman sih berani buy. Tapi memang lot manajemen yang aman sebenarnya butuh margin yang disesuaikan, istilahnya begitu, margin yang disesuaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan, atau diskusi tentang something mengenai market. Itu tadi pembahasan Euro USD ya, Euro USD. Saya belum meneliti bagaimana fundamentalnya. Oh ya, tadi dibahas juga malam ini nanti akan ada berita USD jam 10 ya, Pak? Jam 21.45 sama jam 10 malam. Jam 21.45 sama jam 10 itu ada berita USD ya, USD. Kita lihat dulu kita lihat kembali lagi di USD-nya. Coba kita lihat di time frame kecilnya. Bagaimana kemungkinan efek news itu akan bergerak gitu.
kemungkinan masih ada potensi secara jangka pendek ya. Secara jangka pendek ada potensi USD naik sampai 91.141 dan berarti buy limit euro yang tadi bisa dipakai ya untuk menghadapi kemungkinan news yang apa namanya yang bergerak ya di 1.20818 itu bisa jadi titik buy limit. Oke, buy limit aja nih. Kita coba untuk euro USD. Jadi untuk mungkin sampai peluang di akhir pekan ini dan bisa di hold sampai besok Jumat ya, besok Jumat bisa di hold. Buy limit di 1.20834, kemudian SL-nya ada di 1.20253 dan target take profit-nya yang pertama dulu deh di 1.22000. Kemudian take profit 2-nya ada di 1.23245 itu untuk euro USD-nya. Jadi mungkin bisa di hold sampai minggu depan mungkin ya, minggu depan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Abdi Gunawan lagi. Itu euro USD akan membentuk double top. Apakah fundamental NFP mengaruhi teknikal atau bakal bertentangan? NFP itu hanya cari pijakan ya, Pak Abdi Gunawan. Euro USD maksudnya pergerakan NFP itu biasanya kalau yang normal ya, bukan dalam keadaan krisis corona. Kalau krisis corona biasanya hanya atas bawah kemudian doji biasanya bentuknya gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, sebelum keadaan corona itu atau keadaan rally seperti ini ya, keadaan rally seperti ini, misalnya rally-nya naik, itu dia NFP akan turun dulu, cari pijakan untuk nanti meroket lagi kembali naik. Biasanya sih begitu ya. Atau naik dulu kemudian naik lumayan kencang, habis itu turunnya lumayan kencang, nyari pijakan untuk naik ya, untuk buy. Jadi memang kita harus mengetahui tren besarnya dulu gitu untuk mengetahui apa namanya untuk bisa memanfaatkan event NFP besok ya. Makanya jangan lupa besok kita akan live trade lagi membedah bagaimana harga bergerak atau pemetaan ter-up to date menjelang NFP ya, menjelang fundament NFP secara teknikal gitu ya. Secara teknikal. Ya tadi untuk Euro USD sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang mau tanya lagi dong, monggo silakan atau Bapak Ibu tanya bagaimana. Oh ya nanti kita akan bahas juga CFD ya, CFD. Karena beberapa hari lalu saya sempat update di Sustainable Growth tentang CFD dan kemungkinan sih kayaknya udah running blue ya, running blue. Kita langsung pindah ke pound sterling dulu. Kita coba bahas satu-satu pair majornya. Nah, pair majornya. Nah, untuk pound sterling USD juga sebenarnya sama dong seperti euro ya, seperti euro targetnya masih naik. Walaupun nggak selalu sama, tapi memang secara technically masih naik. Target terdekatnya di key level 4 udah hampir kena nih di 1.34619 udah hampir kena. Dan target selanjutnya itu ada di 1.34933 ya. Nah, itu penentuan sekali apakah pound sterling USD akan kembali jatuh atau kalau itu di breakout kembali bablas naik ya, bablas naik. Penentunya ada di 1.34933. Bapak Ibu atau teman-teman bisa tandain atau garisin ini di harga ini di 1.34933. Itu batasan akhir bukan batasan akhir, batasan terdekat untuk pound sterling apakah bisa turun atau kembali naik lagi. Dan mungkin coba kita bedah secara daily-nya ya, coba kita bedah satu-satu.
kemungkinan besar sih malah naik ya, malah naik lagi sampai 1.38454. Itu cukup jauh untuk pound sterling. Jadi memang tergantung kuncinya di poin apa di harga DXY pekan ini atau sampai awal pekan depan berhasil rebound atau breakout di apa namanya di support daily-nya ya. Itu support yang sangat penting untuk DXY, apakah DXY bisa naik atau tren turun monthly atau daily ke atas, bisa weekly ya, tren besarnya istilahnya akan turun terus indeks dolarnya. Kalau indeks dolar turun terus kemungkinan kan pound sterling dan euro dan emas akan naik ya. Nah, itu penentunya ada di situ. Saya masih cenderung wait and see gitu ya, wait and see untuk pekan ini. Tapi kalau mau scalpingan tadi udah kita sampaikan. Untuk euro sudah, XAU juga sudah, dan pound sterling target naiknya masih ada di 1.34933. Itu. Itu untuk pound sterling USD. Kita coba bahas lagi pair major lainnya. GBP coba ya. Ini yang biasa banyak peminatnya juga salah satunya. Pound sterling yen. Pound sterling yen juga sebenarnya sama ya. Masih triangle sih, ini masih triangle. Teman-teman bisa lihat. Ini masih membentuk triangle. Nah, nih. Kalau breakout atas itu lanjut ke 141.618 untuk pound sterling yen. Tapi sih mungkin kecenderungannya kalau saya kembali lagi naik ya, kembali lagi naik sampai 141.618. Cuman kan kita tidak bisa apa ya, memutuskan secara pasti apakah breakout atas atau bawah. Kalau bawah ya turun, mau nggak mau. Kalau berdasarkan pergerakan psikologisnya, kalau saya melihat memang bukan harus sih, kemungkinan akan menyentuh ke 141.618 gitu ya. Iya, ini menyempit. Atasnya lurus kan? Di scanning triangle. Nah iya, aku oh yes. Jadi kalau atasnya yang lurus seperti ini descending triangle, kemudian kalau yang bawahnya yang lurus itu ascending triangle ya. Memang saya kurang menghafal nama-namanya, cuman bentuknya segitiga ya. Jadi kalau descending biasanya breakoutnya atas kalau kata Pak Rudi. Jadi nanti memang breakoutnya atas ya. Saya juga cenderungnya breakoutnya atas nih. Breakoutnya atas. Jadi ini untuk gambaran pound sterling seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa tanya atau request, silakan bisa tulis di kolom komen. Terus bagi teman-teman yang mau mengikuti atau bisa menganalisa menjadi profesional analis gitu ya, bisa ikut bootcamp. Nanti akan segera di launching mungkin pekan ini, besok, atau hari Senin akan di launching programnya. Nanti bisa dikepoin aja di Instagram GK Invest Semarang, atau nanti mungkin di YouTube-nya juga akan kita upload bagaimana detail tentang program tersebut ya. Nah, terus lewat salesnya juga bisa, lewat sales GK Invest Semarang. Bagi teman-teman yang ingin menjadi analis ya, secara teknikal khususnya. Gitu ya. Nah,
Dan itu di situ kita juga akan mengajarkan bagaimana cara trading secara jangka panjang atau berkelanjutan, bukan hanya sekedar untung besar sesaat atau gambling ya, istilahnya gambling. Jadi bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Tadi bagi teman-teman yang barusan datang, kita di forex atau komoditi ini sebenarnya sedang melakukan bisnis paper ya, bisnis paper, dan di negara maju pun bisnis paper itu sangat berkembang pesat. Sangat berkembang pesat, bahkan sampai 1000 kali lipatnya dari bisnis real ya gitu ya. Dan based on data saya juga udah sering sampaikan, namanya bisnis walaupun bisnis paper atau bisnis real itu resikonya sama-sama besar. Ya, bagi pelaku bisnis pasti tahu resikonya bisnis itu besar, dan based on data bahwa 90% bisnis real ya itu juga gagal. Nah, kenapa gagal? Karena memang kurang mengetahui arah tren bisnis yang dibutuhkan sekarang gitu ya. Nah, di trading pun juga kita harus mengetahui tren-trennya begitu ya. Jangan asal masuk dan kemudian loss dan kemudian menyalahkan seseorang, dan itu namanya nggak fair istilahnya begitu ya. Mending kita belajar, upgrade skill, terus bagaimana caranya biar bisnis kita bisa lancar ya istilahnya gitu, bisa berkembang gitu ya, berkembang maju secara berkelanjutan. Begitu maksudnya. Jadi program sustainable growth itu visinya yaitu menjadi support system bagi teman-teman agar bisa di bisnis papernya ini tumbuh secara berkelanjutan gitu. Salah satu programnya adalah bootcamp yang akan segera dirilis. Kemudian bagi teman-teman yang mau request lagi silakan, kita akan membahas tentang mungkin sedikit indeks ya, indeks Dow Jones. Nah, Dow Jones masih belum bergerak dari resisten daily-nya. Prediksi kemarin bahwa kalau ini nggak tembus, bisnis real di Amerika akan mengalami kontraksi ya. Karena Dow Jones itu sebenarnya gambaran bagi bisnis real perusahaan-perusahaan top di Amerika. Kalau ini turun berarti bisnis realnya akan turun. Biasanya seperti itu. Biasanya indikasi awalnya di Dow Jones dulu ya, di Dow Jones dulu. Nah, ini Dow Jones masih belum belum ada tanda-tanda turun, bahkan mungkin ini akan breakout atas ya. Resisten daily-nya kemungkinan akan di breakout. Walaupun secara sudah di level Fibo sebenarnya, ini bukan di resisten tapi di level Fibo, level kesempurnaan harga. Kemarin sempat turun tajam dan berhenti di level Fibo ya, di level Fibo-nya. Dan sekarang kenaikannya sudah menyentuh level Fibo-nya lagi. Nah, kenapa saya bahas Dow Jones? Karena di Dow Jones ini sebenarnya berpengaruh juga terhadap analisa emas. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang suka trading emas itu juga bisa menganalisa lewat salah satunya di pergerakan bisnis realnya, karena bisnis real itu salah satu opsi bagi investor untuk berinvestasi ya. Jadi bukan hanya emas atau dolar atau euro, tapi juga ada bisnis saham, bisnis real. Kemudian ada juga opsi suku bunga atau menjadi peminjamnya gitu ya, bisnis bankir gitu ya. Jadi memang ada banyak pilihan opsi, dan sebagai analis kita harus mengetahui trennya ini pemain besar lagi bermainnya di mana, istilahnya begitu ya. Tuh, makanya saya bahas Dow Jones. Kalau Dow Jones-nya turun, kemungkinan XAO naik itu ada, karena memang bisnis realnya lagi ambruk. Kecuali anehnya Dow Jones turun, emas turun, dolar turun, nah itu mencurigakan. Sebenarnya tapi analisa saya bahwa itu mungkin terjadi di fase krisis ini karena pemain besar sedang menarik marginnya di bisnis real, kemudian di emas, dan kemudian di dolar, dan dipindahkan ke saham bankir istilahnya gitu, karena mereka akan melakukan peminjaman besar-besaran setelah stimulus diterbitkan gitu ya. Itu penjelasan analisa lah, analisa ya begitulah. Setelah melihat
melihat dari beberapa pairing ya, pairing Dow Jones, terus kemudian emas, kemudian indeks dolar. Ini masih wait and see semua. Indeks dolar tadi masih wait and see di support, Dow Jones masih wait and see di resisten. Nah, itu kita lihat perkembangannya. Masih wait and see jadi memang. Tapi untuk scalping tadi sudah dipaparkan bahwa euro, XAU sama pound sterling dan GJ pun arahnya juga udah kita paparkan. Bagi teman-teman yang mau request monggo silakan. Kemudian kita bahas lagi, mungkin coba kita lihat S&P 500. Nah, S&P 500 pun sebenarnya juga udah jenuh naik ya. Kalau dilihat dari psikologis statistiknya sudah jenuh naik. Nah, ini juga ada kemungkinan sebenarnya kemungkinan di bisnis real di saham-saham turun tuh melihatnya juga cukup besar ya. Jadi memang masih 50-50 semua kalau bagi saya di fase teknikalnya seperti ini. Tapi kalau dilihat arahnya, mungkin arah pemain besar mau meminjamkan uang itu mungkin indeks dolar akan diturunkan lagi ya, akan diturunkan lagi. Kalau emasnya sendiri mungkin itu masih nggak tahu kalau emas. Kalau indeks dolar turun harusnya kan emas naik, tapi kemarin seminggu itu indeks dolar turun tapi emas turun juga gitu. Nah, itu untuk SPX atau indeks 500 di 500 perusahaan besar di Amerika juga ada potensi turun, ada potensi turun. Begitu, kemudian kita bahas apa ya? Teknikal apa ini enaknya? Oh, USD Yen, coba USD Yen saya. Nah, USD Yen itu secara mata uang paling kuat ya, paling kuat. Atau Yen itu paling kuat. Paling bisa mengalahkan USD itu sebenarnya Yen. Makanya harganya cenderungnya sideways karena sama-sama kuat dan tapi karena lebih kuat Yen cenderungnya sideways-nya arahnya turun gitu ya. Walaupun kadang terjadi tarik menarik. Makanya saya sebenarnya kurang berminat sebenarnya kalau bisa main scalping bisa enak di USD karena harganya hanya sideways gitu saja. Tapi bagi yang suka analisa mungkin kurang menantang ya. Ya begitulah, tapi coba kita lihat ini sebenarnya masih ada di fase triangle lagi juga untuk USD Yen. Habis. Nah, ini kalau main sideways itu tinggal perhatikan support resisten atau SND terdekatnya. Nah, ini sedang turun ya, sedang turun. Support terdekatnya di mana di 103,928. Kalau harga tersebut nggak di breakout, ya turun, ya naik gitu ya. Tapi ini harga masih di 104,113, masih ada potensi turun berarti untuk Yen sama dengan XAU tadi juga masih ada potensi naik. Untuk USD Yen ada potensi turun sampai 103,928 gitu ya. Terus kita lihat perkembangannya selanjutnya apakah di harga tersebut USD Yen rebound naik atau breakout turun begitu ya. Jadi memang untuk scalping masih bisa, tapi untuk menentukan arah ke depannya itu saya masih wait and see istilahnya begitu. Scalping masih ada target ya, masih ada target penurunan. Ada target penurunan di 103,928 untuk USD Yen. Kemudian kita coba bahas apa lagi? Mungkin IHSG ya. IHSG karena ini juga mempengaruhi pilihan opsi Bapak Ibu atau teman-teman dalam memilih investasi ya. Karena kalau Dow Jones turun, kemungkinan IHSG turun itu juga sangat tinggi. A, B, C, D, E. Nah, sebenarnya ini adalah
IHSG sedang fase istirahat ya, istirahat setelah penurunan corona. Wave-nya adalah ABCDE. Nah, wave-nya adalah ABCDE, coba kita gambarkan. Jadi harusnya Forex itu sedang dalam top posisi investasi ya, asalkan teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengendalikan risk manajemennya gitu, risk manajemennya. Bahkan banyak hedge fund itu mengembangkan dananya di industri ini juga, di Forex juga gitu. Karena dia bisa dengan mengendalikan ininya, resikonya ya. Nah, ini E-nya sampai mana, kita bisa coba teliti dulu. Nah, begitu E, kemudian kemungkinan akan turun lagi. Bahkan bisa melebihi penurunan saat corona kemarin. Untuk pergerakan IHSG ya, IHSG. Sekali-kali kita bahas IHSG karena untuk comparing apakah kan saham kan nggak bisa sell ya, kecuali short sell. Ada yang bisa sell tapi short sell, nggak bisa long term ya. Nah, ini secara technical Elliott Wave di E itu kemungkinan setelah E tercapai IHSG akan turun, dan di Fibo-nya tuh udah kena nih, dan udah kena dan ada sempat harga turun. Nah, ini ada sedikit sinyal ya, sedikit sinyal bahwa IHSG mau turun tapi masih di di setir naik lagi sama bayarnya. Coba kita lihat beberapa hari kemudian apakah IHSG ada, apalagi di akhir tahun ya, di akhir tahun. Biasanya ada kejutan-kejutan kalau di akhir tahun. Tapi secara teknikal begitu ya, IHSG masih akan turun. Secara medium termnya masih akan turun. Jadi hati-hati yang masih punya saham gitu, punya saham hati-hati. Tapi kalau ini E-nya ini gagal naik terus, mungkin bisa ya. Bisa. Tapi kemungkinan secara teknikal kecil. Dia akan turun secara teknikalnya. Oke, terus kita bahas coba sahamnya Alibaba mungkin ya. Kemarin saya bahas apa ya di Sustainable Growth. Oh, ini Alibaba nih. Nah, Alibaba tuh kemarin beberapa hari lalu di sini di harga 278-an. Kemudian analisa saya adalah turun untuk saham Alibaba. Turunnya bahkan bisa sampai dari harga kemarin di 279 sampai 215. Jadi ada berapa poin ya? 80 sampai 15. 80 dikurangi 15 berapa itu? Sekitar 60-an ya, 65 poin. 65 poin. Satu poinnya itu $10. $10, kemudian dikali 65, 650 ya, $650 bagi yang sell ya. Bagi teman-teman yang kemarin ingin mengikuti channel Sustainable Growth, nah itu bisa sell 10 lot aja. Harganya kan murah. Untuk CFD itu minimal transaksinya 10 lot, tapi lotnya itu kalau di harga murah 10 lot itu tetap murah ya. Beda sama XAU atau Euro, 10 lot itu gede, tapi kalau di CFD itu 10 lot tergantung harga sahamnya. Nah, untuk Alibaba ini masih terhitung tidak terlalu mahal ya. Untuk 10 lot masih aman, untuk money management di kisaran 1000 masih aman lah, 1000 sampai 1500 untuk transaksi 10 lot masih aman. Dan sell bisa sell, mungkin sell now juga masih bisa karena targetnya masih ada di 214-an ya, 214-an. Jadi masih ada bagi yang teman-teman yang mau trading di CFD, di hold silakan karena sell-nya juga nggak ada swap ya untuk di GK Invest Semarang. Bagi teman-teman yang mau sell Alibaba. Kemudian kalau Google, coba kita lihat Google. Google juga ada nih di di CFD-nya GK Invest Semarang.
Nah, ini udah breakout atas. Jadi kemarin gagal skenario ABCDE, tapi hanya ABC dan breakout atas, dan kemungkinan untuk Google masih naik ya, berarti masih naik karena Google itu perusahaan teknologi dan sahamnya Nasdaq. Tadi kita belum sempat bahas Nasdaq. Nah, Nasdaq teknologi kan secara fundamental itu tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis corona, malah semakin naik ya. Saham Netflix juga diperkirakan akan naik, terus kemudian apa namanya, Disney apa itu yang ada sahamnya itu juga akan naik, yang apa, produknya itu nonton film ya di Disney itu. Terus kemudian intinya saham teknologi ya, itu kemungkinan untuk di fase-fase krisis ini semakin naik karena memang mayoritas manusia dipaksa untuk menggunakan teknologi. Gitu. Kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin kita kembalikan ke Pak Rudi, atau saya mau bahas apa lagi ya? Saham, saham udah, indeks udah, forex and commodity udah ya. Oil mungkin, oil belum nih. Bagi teman-teman yang mau penasaran sama oil. Nah, oil ini, nggak jadi naik. Kemarin analisanya naik loh. Masih sideways ternyata. A, B, C, D, E. Nah, ini udah titik E, kemungkinan akan naik ya berarti. Udah nyentuh E. Akan naik sampai 48.38 bagi teman-teman yang mau buy. Silakan buy now, it's okay. Tapi pakai stop loss. Stop loss. Stop lossnya di mana ya? Ascendingnya banyak kali. Ascending terdekat aja. Nah. Buy now boleh dengan SL oil ya, SL di 42.65 atau take profitnya untuk oil di 48.38. Nah, itu. Kalau secara fundamental saya kurang memperdalam untuk oil, tapi secara teknikal naik ya, naik. Karena ini hanya fase istirahat setelah kenaikan dan kemungkinan masih akan naik lagi. Begitu teman-teman atau Bapak Ibu, karena tidak ada yang tanya lagi, mungkin saya kembalikan ke Pak Rudi tercinta, WD. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu telah menyaksikan live thread di hari Kamis di tanggal 3 bulan Desember ini bersama saya Hans CR WD. Nah, di akhir tahun memang kita harus sering-sering memantau pergerakan strategi pemain besar ya, karena memang itu menentukan setahun ke depannya, istilahnya begitu. Nanti di live thread kita akan sering-sering sharing mengenai technical dan sedikit fundamental tentang sebenarnya fundamentalnya juga berdasarkan technical ya, saya simpulkan. Sedikit artikel lah, dan istilahnya membahas tentang analisa-analisa pergerakan strategi dari pemain-pemain besar dalam mengambil keputusan investasinya ya. Itu tercerminkan di technical soalnya. Nah, itu nanti akan kita bahas di live thread berikutnya, dan mungkin di channel Sustainable Growth juga akan kita bahas indeks dan CFD. Kemarin kita udah sempat juga bahas. Dan teman-teman mungkin yang akan lebih tertarik di CFD, silakan hubungin sales GK Invest Semarang. Nanti akan kita pandu peluang-peluangnya, bagaimana cara bertransaksinya, trading plan-nya juga, dan jangan lupa ada program apa tadi, bootcamp bagi teman-teman yang mau bagaimana sih bisa caranya analisa. Nah, itu nanti sedang kita godok, dan mungkin besok ya, insya Allah sih besok Jumat akan launching, sekitar sore akan launching, atau mungkin Senin, tapi mungkin Jumat udah launching lah. Oke, begitu aja. Terima kasih semua teman-teman, semoga sehat dan profit. Selamat malam. Kembali ke Pak Rudi.
Oke, itu tadi sudah dipaparkan secara jelas, secara panjang lebar kali tinggi mengenai analisa teknikal berdasarkan pemetaan supply and demand, kemudian juga ada sedikit kombinasi dengan Fibonacci. Nah, jadi paling tidak para trader yang saat ini lagi menonton Black Meeting kami, juga yang lagi melihat di live streaming, saya rasa tadi udah mencatat lah ya di level-level berapa, kisaran buy, kisaran sell, batasan stop loss, batasan untuk pengambilan take profit, dipaparkan oleh Hans Junior secara panjang lebar. Nah, jangan lupa untuk nanti malam tetap Anda stay tune melihat MetaTrader karena nanti malam juga dirilis data ekonomi yang cukup penting jam 20.30, 30 menit ke depan nanti akan dirilis jobless claim. Kemudian jam 21.45 indeks manajer pembelian komposit sama indeks manajer pembelian jasa. Kemudian jam 10 malam itu ada ISM non manufaktur yang termasuk kategori bintang 3. Jadi paling tidak bisa menggerakkan US dollar dan tentu saja bagi Anda yang transaksi yang berlawanan dengan US dollar, nah itu akan berpengaruh di situ. Oke, saya rasa untuk acara live trade pada malam hari ini cukup sampai di sini. Ketemu insya Allah besok malam di acara live trade mulai jam 8. Karena kita sekalian melihat efek atau pergerakan non-farm payroll Amerika. Besok dirilis jam 20.30, setengah 9 malam. Karena saat ini kita sedang masuk musim dingin di Amerika. Jadi non-farm payroll dirilis jam setengah 9 malam atau 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk live trade kita akan mulai jam 8 malam. Jadi agak sedikit mundur 1 jam mengikuti non-farm payroll. Oke, saya Rudi Oktrianto dan teman saya Hans Junior. Kita mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam.